Para pemirsa YouTube, hari ini saya membahas dua hal yang dikatakan oleh Pendeta Yesaya Paryaji, yaitu yang pertama, kalau saya tidak salah, Pendeta Yesaya Paryaji pernah berkata bahwa minyak urapan mengampuni dosa. Yang kedua, kalau saya tidak salah, Pendeta Yesaya Paryaji pernah berkata bahwa Tuhan memilih dia karena dia tidak pernah dusta sejak kecil hingga dia dewasa. Ya, kalau saya tidak salah dengar, ya, mungkin Anda yang pernah dengar. Apakah kata-kata dari Pendeta Yesaya Paryaji itu sesuai dengan Injil? Lebih tepatnya, apakah kata-kata dari Pendeta Yesaya Paryaji itu sesuai dengan Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10? Baiklah, melalui video ini saya mengupasnya. Yang pertama, Pendeta Yesaya Paryaji mengatakan bahwa minyak urapan mengampuni dosa. Apakah benar minyak urapan mengampuni dosa? Silakan Anda membaca kitab Efesus pasal 1 ayat 7. Ya, kitab Efesus pasal 1 ayat 7 begini bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, jadi dosa kita diampuni oleh darah Tuhan Yesus HaMashiach, bukan diampuni oleh minyak urapan. Jadi ajaran Pendeta Yesaya Paryaji ini sesat. Saya katakan sesat karena bertentangan dengan Efesus pasal 1 ayat 7. Bahwa dosa kita diampuni oleh darah Tuhan Yesus HaMashiach. Dan para pemirsa YouTube, Anda pasti tahu selaku orang Kristen bahwa pada perjamuan kudus itu Tuhan Yesus HaMashiach berkata, ya, dia mengambil anggur, ya, cawan yang berisi anggur, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi hanya darah Yesus HaMashiach, Tuhan kita lah yang mengampuni dosa-dosa kita. Dan dalam kitab Ibrani ada tertulis, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Berarti Pendeta Paryaji sesat. Berarti minyak urapan yang dia terima itu bukan berasal dari Tuhan Yesus HaMashiach, tetapi berasal dari setan. Jadi Pendeta Yesaya Paryaji ini menyerupai dukun.
saya boleh katakan pendeta Yesaya Paryaji ini melakukan suatu praktek perdukunan bertopengkan kekristenan. Ya. Jadi sudah jelas bahwa dosa kita diampuni oleh darah Tuhan Yesus HaMasyiach, bukan oleh minyak urapannya pendeta Yesaya Paryaji. Berarti pengajaran Yesaya Paryaji ini berasal dari mana? Dari Tuhan atau setan? Tentu dari setan. Jadi bagi orang yang mengikuti Yesaya Paryaji, silakan tinggalkan gereja seperti itu. Yang kedua, Yesaya Paryaji berkata bahwa Tuhan memilih dia karena dia tidak pernah dusta sejak kecil hingga dewasa. Apa benar demikian? Silakan Anda membuka kitab Roma pasal 3 ayat 10 berkata, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi kalau persyaratan untuk Yesaya Paryaji dipilih Tuhan karena dia tidak pernah dusta, berarti siapa yang pilih dia? Bukan Tuhan, tapi setan yang pilih dia. Karena Roma pasal 3 ayat 10 mengatakan bahwa tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya. Saya lihat, saya perhatikan banyak orang Kristen ini, mereka tidak selidiki kitab suci. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang ya seperti perdukunan lah. Ya. Kalau dengar ada minyak yang bisa mendatangkan mujizat keajaiban, mereka bondong-bondong ke situ. Mereka tidak lihat dulu firman Tuhan, apakah ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Jadi saya berdasarkan dua hal itu, saya berani nyatakan bahwa pelayanan pendeta Yesaya Paryaji bukan dari Tuhan Yesus HaMasyiach, tetapi berasal dari setan. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 hingga 4, Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada Injil yang lain, ada roh yang lain, dan ada Yesus yang lain. Berarti bahasa roh yang ada di gereja pendeta Yesaya Paryaji yang namanya Tiberias itu bahasa roh dari setan. Kenapa saya katakan bahasa rohnya dari setan? Ya iyalah, karena dasarnya saja sudah salah. Dasarnya adalah minyak urapan mengampuni dosa. Ini bukan Injil, ini Injil lain. Dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14, Rasul Paulus menulis, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi para pemirsa, saya himbau kepada Anda, pertama-tama uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini, kitab suci kita yang terdiri dari 66 kitab. Kitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Jumlahnya 39 tambah 27 sama dengan 66. Kemudian prinsip kita dalam mempelajari kitab suci adalah begini.
Bacalah kitab Perjanjian Lama dengan menggunakan Bacalah kitab Perjanjian Lama dengan menggunakan kacamata kitab Perjanjian Baru, supaya Anda jangan tersesat. Kekristenan sekarang ini seperti perdukunan modern. Ya. Hanya memakai nama Yesus Kristus sebagai topeng belaka. Pada video saya sebelumnya pernah saya katakan bahwa Antikristus 666 itu berasal dari gereja Kristen Protestan yang berbahasa roh, tetapi menolak Roma 10 ayat 9 hingga 10, kemudian menolak Keluaran 20 ayat 8 hingga 11. Jadi lewat dua bukti ini, Pendeta Yesaya Paryaji menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10. Pendeta Yesaya Paryaji menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 sebab dia berkata bahwa minyak urapan mengampuni dosa. Padahal yang mengampuni dosa adalah darah Tuhan Yesus HaMasyiah. Pendeta Yesaya Paryaji menolak Roma pasal 10 ayat 9 hingga 10 sebab dia berkata bahwa Tuhan memilih dia sebab dia tidak pernah dusta sejak dia kecil sampai dia dewasa. Ya. Supaya saudara-saudari lebih mengetahui Roma 10 ayat 9 hingga 10 itu aplikasinya bagaimana sih? Nonton dan dengarlah video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus. Pengakuan iman Markus Petrus itu, pengakuan iman Markus Petrus ini saya sendiri yang menciptakan pengakuan iman Markus Petrus ini. Melalui berbagai pergumulan, melalui pembelajaran kitab suci. Jadi jika ada orang yang komentar negatif tentang saya di video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus, berarti orang itu adalah antikristus. Saya dengan tegas mengatakan, jika ada orang yang komentar negatif tentang video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus, maka orang yang berkomentar negatif itu adalah seorang antikristus. Sebab antikristus itu otomatis menolak Roma 10 ayat 9 hingga 10. Para pemirsa YouTube, Roma 10 ayat 9 hingga 10 yang saya aplikasikan dalam video saya yang berjudul Pengakuan Iman Markus Petrus itu adalah sesuai dengan Injil, murni Injil. Jadi kalau ada yang menentang itu, ya dia menentang Injil yang sejati. Ya, jadi Anda yang sudah ada di gereja Yesaya Paryaji, keluar saja dari gereja itu. Karena gereja itu menyimpang dari Injil. Ya. Orang berbahasa roh itu bukan bukti bahwa dia datang dari Tuhan. Belum tentu. Ya. Dasar ajarannya saja minyak urapan mengampuni dosa, bukan darah Tuhan Yesus HaMasyiah mengampuni dosa. Jadi berarti bahasa rohnya juga dari setan, bukan dari Tuhan Yesus HaMasyiah. Banyak orang Kristen dibodohi. Karena orang Kristen ini suka kejar mujizat, tanda-tanda ajaib. Bukannya mereka suka lihat firman yang tertulis, mereka suka kejar. Apalagi orang bulak-balik surga neraka. Wow.
Apalagi orang katanya dapat pesan Tuhan. Wow, dapat mimpi Tuhan, mimpi dari Tuhan. Wow, penglihatan dari Tuhan. Wow. Tidak selidiki kitab suci langsung berkomentar, amin, amin, haleluya, haleluya. Pambodoh kamu. Bodok. Lihat kitab suci. Ya. Uji segala roh, kata firman Tuhan. Saya pikir sampai di sini dulu. Jadi saya tegaskan ulang bahwa yang mengampuni dosa adalah darah Tuhan Yesus Masias, bukan minyak urapan. Yang berikutnya, kita dipilih bukan karena kita tidak pernah dusta dari kecil hingga dewasa. Kita dipilih karena pengorbanan Tuhan Yesus Masias di kayu salib. Ganti kita satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita dipilih berdasarkan karena kita tidak pernah dusta dari kecil hingga dewasa, kata-kata itu berasal dari setan. Karena kitab Roma pasal 3:10 mengatakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi hai saya pendeta saya perjanji, Anda tidak benar, Anda jangan dusta. Anda jangan dusta di jemaat Anda bahwa Tuhan pilih Anda karena Anda tidak pernah dusta dari kecil hingga dewasa. Justru Anda yang berdusta dengan kata-kata Anda itu. Ya. Karena firman Tuhan berkata tidak ada yang benar seorang pun tidak, termasuk Yesaya perjanji. Ya. Keselamatan tidak didasarkan atas jujurnya seseorang. Ya. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh iman dalam darah Tuhan Yesus Masias. Kita dibenarkan bukan karena kita tidak pernah dusta. Anda pembohong besar, penyesat besar kau itu. Sekian dan terima kasih. Salam.